Selamat malam teman-teman semua. Apakah suara aku terdengar? Orang Kak. Benar, Kak. Oke, sip. Thank you teman-teman sudah join di kelas kita hari ini. Oke, boleh on cam ya teman-teman nih. Viva, terima kasih sudah on cam. Rasya, apakah bisa on cam, Rasya? Oke, thank you teman-teman ya sudah join di kelas kita hari ini. Jadi seperti biasa kita memang ada kelas di malam Sabtu teman-teman ya, seperti biasa di hari ini. Nah, untuk hari ini teman-teman kita akan masuk ke dalam modul baru ya teman-teman ya. Kalau sebelumnya kita udah masuk ke modul 5 lesson 4 teman-teman seperti yang sebelumnya. Hari ini kita akan masuk ke dalam modul baru teman-teman ya, yaitu modul 6 lesson 1 teman-teman semua. Itu kita hari ini akan masuk ke dalam materi terkait Visual Studio teman-teman ya, untuk pembelajaran hari ini. Jadi kita hari ini masuk ke game development and professional development environment ya. Jadi di sini difokuskan untuk kita membuat suatu game teman-teman nantinya ya. Nah, cuman untuk sementara, bukan untuk sementara sih, untuk awalannya kita akan belajar dengan menggunakan Visual Studio Code terlebih dahulu. Tuh, oke, sudah ada Dharma juga. Apakah bisa oke, Dharma? Oke, terima kasih. Sip. Oke, teman-teman, sebelum kita start, mungkin aku mau nanya dulu. Teman-teman gimana? Sudah install Visual Studio Code yang seperti aku kirimkan? Sudah diinstal Python-nya juga? Sudah. Sudah. Oke, ada kendala nggak so far, teman-teman? Udah coba dibuka belum? Apa belum? Oke, kalau belum nggak apa-apa. Nanti kita akan pelajarin di hari ini ya, teman-teman semua ya. Dan seperti biasa, sebelum kita start, coba mungkin teman-teman update dulu dong kabarnya. Mungkin start from Afifa deh. Boleh Afifa? Dikabarin kabarnya gimana Afifa? Hari ini kegiatannya gimana? Liburannya ngapain aja? Sekolahnya gimana? Dan juga tugas algonya gimana? Kabar aku baik. Oke. Hari ini tadi pergi sebentar, terus sisanya di rumah. Terus kemarin libur, Mhm. gak ngapa-ngapain. Terus Oke. sekolah kayak biasa, terus tugas Algonovanya udah bisa dikerjain. Oke, udah bisa Walaupun dikerjain. dikit. Oke. Terus gimana? Berarti udah ada ininya belum? Apa namanya? Udah kemarin kerjaan yang mana, Afifah? Yang 17 Kelas aku 17. nggak Oke, tahu gimana? lagi. Ada kendala gak kerjainnya? Nggak ada sih, Kak. Ada aman berarti? Cuman aman. Cuman Terus kenapa tapi tuh? kayak nggak tahu agak beda gitu deh sama contohnya. Oh, agak beda sama contohnya. Yang mana tuh, Afifah? Kenapa, Kak? Yang mana yang agak beda? Di contohnya Pac-Man-nya tuh kayak udah dapet poin gitu, terus Pac-Man punya aku kayak poinnya nol mulu gitu. Oke. Oh, poinnya. Coba nanti dikirimin ke aku ya, Afifah ya. Biar aku bisa tahu yang mana Kayaknya itu soalnya. tugas tugas yang dicek sama tutornya deh, Kak. Oh, tugas saya cek sama tutornya. Oke, berarti kalau gitu aku yang cek ya berarti ya. Coba nanti aku cek. Mungkin nanti Afifah boleh kirimin juga aja biar aku tahu perbedaannya di mana. Jadi pas aku koreksi kayak, oh ternyata Afifah yang ini yang bingung gitu. Jadi bisa dikirimin ya soalnya yang mana yang Afifah tadi sempat pertanyakan ke aku ya. Oke, Oke. oke, sip kalau gitu. Thank you Afifah. Mungkin lanjut ke Rasya dulu. Halo Rasya, gimana Rasya kabarnya? Sekolahnya, liburannya, Ya, algonya gimana? ya pertama eh, saya sendiri sih lagi nggak enak badan, lagi meriang. Mhm. Sekolahnya saya eh, oke-oke aja. Liburannya saya tuh nggak terlalu kemana-mana sih, di rumah aja. Kalau Gonovanya gara-gara eh, gara-gara sekolah gara-gara sekolah kemarin jadi kurang sempet Kak. Oh, oke. Apa-apa. Nanti bisa dicoba kerjain ya pas sudah ada waktunya ya. Oke, ya. Buat Rasya juga cepat sembuh ya. Tadi lagi sakit katanya ya, lagi meriang ya hari ini ya. Oke, cepat sembuh ya Rasya. Semoga cepat membaik ya kesehatan ya. Ya Kak, jadi mungkin saya tuh agak kurang gak aktif hari ini. Oh iya, it's okay, it's okay. Thank you, Rasya udah ngasih tahu. Ya, terakhir Dharma.
baru nggak Dharma di update kabarnya gimana sekolahnya, terus juga liburannya gimana dan juga tugas algo gimana. Kalau kabarnya baik, terus tuh nggak, kalau sekolah seperti biasa, tapi Kamis sama Jumatnya tuh kan, kalau Jumat libur, Kamis tuh lomba Saraswati. Iya. Oh, lomba lomba Ya, Saraswati apa tuh? Aku baru dengar tuh. ini bikin lawar, musuh kayak penjor, itu buat Saraswati, yang hari raya Saraswati buat hari ini Oh, di Bali. aku baru dengar sih. Itu buat apa? Itu kamu buat apa? Makanan? Apa gimana? Tadi apa? Lawar segala macam. Lawar tuh makanan ya, lawar makanan. Buat makanan. Jadi kontes makanan gitu. Apa gimana? Atau buat Ya, sama buat oh, persembahan juga, lomba buat persembahan yang juga. Oh, I uh, see. Baru tahu sih aku sih. Berarti libur hari Kamis kemarin. Nggak libur hitungannya ya. enggak, teman nggak ada pelajaran. Oh, cuman nggak ada pelajaran. Oh, oke. Itu memang kalau di Bali itu gitu ya. Kalau di setiap hari tanggal berarti tanggal berapa tuh? Tanggal 4 berarti ya. 4 September berarti. Ada emang tanggal 4 September atau gimana? Saraswati itu. Saraswati itu harinya bisa berubah, hari Oh, raya di Hindu tuh bisa berubah-ubah sih sebenarnya. oh bisa berubah-berubah. Ya, Oh, oke. ya, Paham, 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 paham. asal sama. Wah, seru juga ya berarti ya. Baru tahu sih aku sih kebetulan yang di Jawa sini kan kayaknya baru tahu ya, baru ada yang seperti itu sih. Jadi baru tahu pas Dharma ceritain. Kayaknya excited, kayaknya menarik sih. Oke, thank you Dharma. Kalau gitu tugas algonya gimana Dharma? By the way. Ya, algonya udah sampai, udah sih yang 17-nya juga udah mau kelar belajar Oke, modul 17. sip, sip, sip. Oke, kalau gitu thank you Dharma buat update-nya. Nanti yang masih belum bisa dicoba kerjain ya, Dharma ya. Oke, sip. Oke, ada Gusti juga. Halo Gusti. Halo, halo Gusti. Oke, seperti belum menjawab Gusti. Oke, nanti Gusti mungkin boleh update di chat ya Gusti ya. Karena kita udah mau start dan tadi Gusti masih belum on mic ya. Oke, sip. Kita langsung lanjut aja teman-teman ke namanya modulnya pelajaran satu ya. Pembelajaran hari ini. Jadi ini di sini slide-nya nggak terlalu banyak sih, ada 74. Di sini kita akan ngebahas teman-teman terkait ini ya, pengembangan game di lingkungan pengembangan profesional. Jadi di sini nggak terlalu banyak sih by the way teman-teman ya buat kita pelajarin di sini karena memang di sini tuh lebih ke pengenalan ya buat modul dan pelajaran satu ini. Nanti mungkin bakalan fokus buat kerjain itu di pelajaran 2 dan next-nextnya lagi. Jadi tuh bakalan banyak tuh di bagian situ ya teman-teman semua. Itu oke. Langsung aja kalau gitu ya kita mulai pengembangan game di lingkungan pengembangan profesional. Sip, discussion dulu terkait game di PyGame. Nah, di sini kita akan belajar teman-teman cara proses penulisan kode ya. Sebelumnya di kelas, kita mengembangkan game di platform pembelajaran melalui browser ya. Kalau teman-teman ingat ya, kemarin kita kalau bikin kode tuh di browsernya, webnya Algo gitu ya. Nah, mungkin nggak sih kita ekstrak game dari platform untuk memainkannya tanpa koneksi internet, atau kita transfer ke teman kita, bisa nggak sih? Nah, jadi itu nggak bisa ya teman-teman ya. Jadi yang kita lakuin kemarin, itu cuma bisa dilakuin di platformnya aja gitu. Jadi cuma bisa dilakukan di dalam platformnya itu aja. Nah, sekarang pertanyaannya gimana nih caranya kita mengembangkan profesional menulis kode gitu ya. Bagaimana sih mereka tuh bisa melakukan menarik kode dari alat pengembangan dan juga mengubah menjadi aplikasi independen gitu. Jadi nggak harus di run kodenya. Misalnya kayak mau game sesuatu kayak Dharma aku mau main game ini dong apa kemarin tuh fast clicker gitu, tapi ternyata malah kasih kodenya gitu ya. Nih gamenya gitu. Kamu paste dulu kodenya. Nah itu kan agak gimana ya. Nah niatnya pengen main game langsung main, cuman nggak bisa gitu. Nah kalau misalnya kita gunakan di webnya aja itu nggak bisa gitu. Makanya kita perlu menggunakan suatu hal yang bisa bersifat offline dan juga application based lah bahasanya. Nah, di sini kita masuk ke dalam lingkungan pengembangan, teman-teman ya. Ini merupakan program khusus di mana pengembang dapat menulis dan juga menjalankan kode, menguji dan juga mendebug, serta di sini tempat mereka dapat membangun aplikasi yang sudah jadi. Nah, lingkungan pengembangan sendiri yang populer untuk Python ada macam-macam ya. Ada Visual Studio Code, ada PyCharm, ada juga Spider di sini. Nah, buat yang kita discuss hari ini, teman-teman, kita akan lebih banyak belajar mengenai VS Code ya, Visual Studio Code di sini buat kita pelajarin. Sebenarnya PyCharm dan juga Spider ini mungkin di next ya, karena kurang lebih sih sama. Tapi menurut aku yang lebih komplit tuh si Visual Studio ya, ini lebih ke buat general lah. Python bisa, JavaScript bisa, dan bahasa-bahasa lainnya juga bisa. Nah, gimana sih cara kita menyimpan file di sini? Nah, jadi saat kita bekerja di lingkungan pengembangan, teman-teman,
kode itu disimpan secara lokal di komputer ya. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana nih kita jika kita perlu mengerjakan proyek yang sama, baik di rumah maupun di kelas? Apakah kira-kira nyaman kita menyalin file ke USB flash drive setiap saat dan juga membawanya ke kelas? Tentunya tuh nggak ini ya, bukan best practice ya. Kita kalau misalnya mau main sesuatu hal, kita harus taruh di USB, kita bawa terus. Ntar kalau hilang gimana gitu kan? Udah hilang itu aja ya. Nah, makanya kita di sini akan menggunakan Algo Visual Studio Code, teman-teman ya. Jadi dalam belajar kita akan bekerja di Algo VSC di lingkungan pengembangan yang dibuat oleh Algorithmics. Nah, tempat kita dapat menyimpan file ke cloud storage. Nah, semua kode yang ditulis di kelas dapat dibuka dan juga dapat diedit juga di rumah ya, teman-teman semua. Oke, topik baru terkait pengenalan pada Visual Studio Code. Nah, jadi di sini kita akan coba untuk memulai, teman-teman ya, untuk VSC ini sendiri. Jadi aplikasi Visual Studio Code ini sudah terpasang di komputer yang ada di kelas, tapi di rumah kita juga harus install sendiri ya. Jadi dia tuh nggak tiba-tiba ada gitu. Nah, instruksi pemasangannya udah ditemukan ya, aku udah share juga cara pemasangannya, teman-teman harusnya udah pada install semua dan tinggal gunain aja. Nah, di sini nanti kita akan cari bahasa itu ini ya teman-teman ya, kita akan menambahkan extension ini namanya, si Algo Visual Studio Code. Nah, jadi ntar setelah unduh, kita udah masukin juga si Algo VS Code-nya, nanti kita bisa melakukan hal-hal ini, teman-teman semua. Di sini kita bisa masukkan login dan juga kata sandi kita sendiri. Jadi nanti ini yang akan kita buat ya di sini, teman-teman semua. Nah, di sini kita juga ada tab kursus ya, teman-teman semua ya. Di sini kita dapat menemukan tugas untuk pelajaran tersebut. Jadi dari sini bisa kita masukin lah beberapa hal ya. Kita nanti tinggal buka, nanti kurang lebih tampilannya sama ke tempat makan yang ya tempat yang lain lah bahasanya. Jadi dia tuh kurang lebih sama dengan yang kita udah pelajarin sebelumnya ya. Jadi ya udah tinggal dibuka, ntar tampilannya sama kayak yang udah sempat kita kerjain. Nah, penting juga teman-teman untuk kita aplikasi VSC dia hanya level ya dengan namanya dia dengan VSC aja nih. Jadi kalau ada tulisan VSC teman-teman berarti kita harus bukanya itu di Visual Studio Code ya. Kalau kita bukanya di platform Algo itu nggak bisa, cuman clearance soalnya aja. Jadi kalau misalnya kita bukanya ada soal kayak gini, itu kita harus ngerjain di VS Code. Nanti di situ ada instruksinya dan juga ada filenya yang perlu kita kerjain. Nah, terkait sekarang antar muka VS Code teman-teman ya. Jadi di sini ada berbagai tab teman-teman ya. Nanti akan aku jelasin lagi pas aku live coding mungkin di sini. Nah, di sini teman-teman ada di tab ya di bagian atas aplikasi dapat kita pindahkan dan juga buka secara bergantian. Nah, di sini ya kurang lebih sebelah kanan itu sama ya. Jadi kurang lebih sebenarnya kurang lebih sama. Nah, di sini bisa digeser-geser juga. Misalkan teman-teman pengen kelihatan lebih full gitu, ini bisa kita geser ke bagian sini ya. Nanti jadi kalau mau lihat soal harus ke sini. Kalau aku sih biasanya pakai di split aja ya. Jadi di sini tetap tampilan pertama gini, kiri buat jalanin, kanan buat ke soalnya. Nah, di sini ada beberapa bagian teman-teman di VS Code sendiri. Nah, di sini pertama nanti di bagian level workspace teman-teman. Ini ada filenya ya. Di sini nama filenya namanya main.py, nama filenya di sini. Nah, terus di sini ada juga bidang untuk kita menulis kode ya. Contoh di sini kita buat print hello gitu ya. Nanti dia akan mencetak hello di sini. Dan juga ada tombol run di sini ya buat kita memulai atau menjalankan program ya. Jadi di sini ada tombol run seperti ini juga buat kita jalanin programnya. Nanti hasil programnya seperti ini. Hello world. Nah, contoh seperti ini ya, hello world. Dia akan mencetak hello world seperti ya di line satu ini ya, si hello world tadi. Gitu. Ntar outputnya ada di sini teman-teman, namanya terminal teman-teman semua ya. Kalau di Algo kan kemarin kita jalanin dia ada di sebelah kanan outputnya. Nah, kalau di sini dia itu ada di terminal teman-teman namanya ya. Di terminal. Nah, pastikan nanti Python-nya udah terinstall teman-teman ya. Kalau nggak terinstall dia nggak bisa nih kita print hello world ini. Nah, nanti kalau ada kesalahan pada programnya, di sini nanti akan muncul seperti ini nih programnya. Name A is not defined. Nah, coba aku sambil iseng nanya deh, kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak? Kalau masalah kayak gini, cara nyelesainnya gimana sih? Dibilang print A itu, A is not defined. Berarti kita harus ngapain nih biar dia bisa dicetak secara benar dan maksudnya nggak error? Bikin variabel A dulu, Kak. Bikin variabel A. Oke, very good. Mantap, Gusti, buat variabel A. Very good. Ada satu opsi lagi. Yuk, ada yang bisa jawab nggak? Biar nggak error. Tapi tetap kayak gini. Maksudnya tetap mempertahankan si A. Harus kita apain? Oh, Satu lagi tanda tadi. lambang petik. Yes, very good. Tanda petik. Thank you, Dharma dan juga Gusti ya. Jadi A-nya bisa kita petikin. Kalau misalnya kita pengen print string, ntar jawabannya A. Bisa juga A-nya kita jadi variabel ya. Misalnya jadi A sama dengan 7. Ntar print A jadinya ntar 7 jawabannya gitu ya. Betul banget ya. Jadi dua hal itu bisa kita lakukan buat dia itu mencetak secara benar dan juga dia tuh nggak error. Oke, very good teman-teman. Next, nah di sini nanti teman-teman ada juga di sini ya buat kita unggah file kalau misalnya nanti diminta seperti ini. Cuman ya aku temuin sih kayak jarang sih kayak gini ya. Biasanya tuh langsung ke
kotak-kotak aja nih, checklist, nanti jawab soalnya checklist, terus submit, begitu aja. Kalau yang kita unggah file tuh aku masih belum menemukan sih teman-teman yang kebetulan. Nah, di sini ada untuk pengembangannya teman-teman ya. Nah, sekarang kita sudah terbiasa dengan antarmuka interface ya di sini, pengembangan baru. Nah, saatnya nanti kita beralih ke pengembangan programnya ya teman-teman semua. Oke, sekarang kita lanjut dulu ke dasar-dasar OOP ya, Object Oriented Programming dan juga Pygame. Nah, di sini kita mengembangkan game dengan menggunakan Pygame itu sendiri ya. So, di modul terakhir, teman-teman, kita udah mengenal konsep namanya class, object, dan juga metode. Nah, kita juga belajar bagaimana sih cara kita menerapkan pengetahuan kita dalam praktik dengan menggunakan perpustakaan atau library dari si Pygame ya. Di pelajaran sebelumnya, kita menggunakan si PySplitter, menggunakan Pygame juga, dan sebelumnya juga. Dan dalam modul ini, kita akan mengenal proses pengembangan game dengan lebih baik ya, dan juga mengembangkan game lengkap pertama kita. Nah, seberapa baik sih kira-kira kita telah belajar dasar-dasarnya. Nah, saatnya kita akan coba ingat-ingat ya semua hal terpenting. Nah, di sini ntar ada kuis teman-teman ya, yang ada di platform. Coba ini aku cek dulu nih, udah muncul belum ya kuisnya. Wih, kuis. Sebentar ya, teman-teman. Kuis 21, kuis. Itu kan di sini masih belum. Oh, bentar ya. Cek dulu kuisnya platform. Oke, nah ternyata memang nggak ada. Nanti kita ada, bukan kuis sih, hitungannya nanti kita kerjakan soal biasa aja berarti ya, teman-teman. Nah, oke, sekarang ringkasannya nanti kita coba jawab juga. Oke, langsung aja di sini. Sekarang topik baru ya, cara kita mempersiapkan programnya, teman-teman semua. Nah, jadi untuk kita siapin program, kita pertama-tama harus membuat jendela program utama ya, atau bahasanya window di sini. Tindakan apa aja sih yang perlu kita lakukan untuk membuat window di Pygame? Nah, kemarin teman-teman berdasarkan pembelajaran kemarin ya, si Fast Clicker, pertama-tama kita harus menyambungkan modulnya dulu ya, menyambungkan modul Pygame, lalu juga membuat jendelanya. Kita set loop game-nya juga di sini, terus juga kita perbaharui scene-nya ya. Nah, kira-kira perintah apa sih diperlukan buat program seperti ini? Nah, ini dia teman-teman. Kita perlu mengimportkan Pygame itu sendiri ya. Pertama di sini import from Pygame, import asterisk. Juga kita set window di sini, set mode misalkan kita set di 700 untuk lebarnya dan juga tingginya di 500 dan kita menggunakan while loop di sini. While true display.update. Jadi ketika dia benar maka dia akan mengupdate ya displaynya. Nah, nanti akan seperti ini teman-teman semua ya ketika kita jalanin ya. Nah, di sini pas dijalanin sih sebenarnya ya udah muncul ya, cuman masih blank teman-teman ya. Dan di sini kita nggak bisa ada fungsi close nih. Jadi ya udah cuman stop gini aja nih, stuck. Nah, kira-kira apa yang salah sih? Pertama, di sini juga nggak ada nama jendelanya ya. Namanya masih blank, masih kosong. Terus juga jendela tidak merespon dengan mengklik tombol tutup jendela, terus nggak ada yang ditampilkan ya. Jadi cuma blank aja di sini. Nah, kita akan buat untuk bisa ngilangin masalahnya satu persatu di sini. Oke, yang pertama, untuk menambahkan nama jendela, kita perlu mengatur perintah di awal program ya. Kita menambahkan namanya set caption, teman-teman semua. Set caption, terus masukkan nama jendela. Let's say seperti ini. Display.set caption permainan pertama saya. Nanti dia di situ muncul tulisan permainan pertama saya. Nah, lalu, kalau yang kedua, jendela tidak merespons dengan klik tombol tutup ya, atau tutup jendela. Nah, dari sudut pandang komputer, nah tindakan di sini menekan tombol jendela melambangkan apa sih kira-kira? Nah, di sini kita perlu adanya trigger, teman-teman ya. Jadi ketika kita menutup jendela, itu merupakan suatu trigger ya, atau bahasa itu suatu event, suatu peristiwa. Peristiwa teman-teman menutup close window atau close halaman. Nah, pertanyaannya gimana nih caranya kita bisa mendapatkan serangkaian peristiwa yang terjadi dalam program tersebut dengan menggunakan alat Pygame tersebut tadi. Nah, di sini cara kita nanganin acaranya atau eventnya, kita buat di event.get di sini ya. Itu untuk mendapatkan serangkaian peristiwa yang terjadi dalam bingkai loop tertentu. Nah, kita bisa set di sini event underscore type sama dengan event.type. Nah, ini di sini adalah untuk kita manggil si triggernya atau eventnya, teman-teman semua. Di sini kita perlu mengurutkan nih semua peristiwa yang terjadi di setiap frame loop game. Nah, jika acara mengklik tombol tutup jendela, maka kita harus menghentikan loop game ya. Di sini harus ada construction-nya juga, teman-teman ya. Bahasa apa sih kira-kira dapat digunakan untuk melakukan ini. Jadi kita harus punya conditioning semacam if ya, teman-teman ya, buat kita bisa perform ini ya, buat dia nge-close dan segala macamnya. Nah, jadi kurang lebih nanti seperti ini, teman-teman semua. Kita untuk event sendiri, kita akan menyambungkan modul Pygame tentunya. Ada modul Pygame yang akan kita tambahkan di sini. Terus juga membuat jendela, loop game, lalu juga untuk setiap acara dari satu acara, di sini jika acaranya adalah klik pada tombol, maka tutup jendela ya. Jadi kalau misalnya kita klik tombol tertentu, maka tutup jendelanya. Terus juga hentikan loop game-nya dan juga
perlu untuk memperbarui scene ya teman-teman semua. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Prompt by game import asterisk, terus juga display.setMode ini kayak yang tadi, terus display.setCaptions permainan pertama saya. Jadi kita buat captionnya atau judulnya merupakan permainan pertama saya. Kan sama dengan true kita buat juga. Jadi kita set run itu true ya, berarti maksudnya adalah gamenya atau aplikasi sedang berjalan. Nah, saat dijalankan, while true berarti ya ketika jalan, maka for in event.get if it type sama dengan quit. Nah, jadi maksudnya adalah ketika kita klik quit gitu ya atau close gitu ya, maka run menjadi false ya. Maksudnya adalah runnya jadi berhenti ya. Yang tadinya true itu jalan jadi false itu berhenti. Dan display.update ya untuk mengupdate displaynya atau tampilannya. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan penundaan teman-teman semua. Nah, di sini kita set ya time.delay 50. Nah, di sini buat kita lakukan delay ya selama 50 di sini ya 50 millisecond biasanya. Di sini penundaan itu diperlukan agar frame dari loop game itu diganti setelah waktu yang ditentukan. Jadi di sini kita bisa set nih biar framingnya itu dia diganti ya setelah kita udah set berapa waktu dengan menggunakan tablet delay ini. Nah, nanti di sini teman-teman nanti akan ada kodenya ya, nanti akan aku share juga di part 1. Nanti kita pelajarin ini buat di Visual Studio Code kita. Oke, mungkin kita lanjut dulu aja teman-teman ya. Nanti ada waktu yang ntar ada istirahat nih, karena memang materinya nggak terlalu banyak sih kebetulan di sini. Oke, topik baru sekarang terkait namanya objek dalam game, teman-teman. Oke, di sini kita akan lanjutkan tentang penyelesaian masalah kita ya. Nah, sekarang jendela tertutup dan juga tidak macet, tetapi tidak ada yang tampilkan pada layar, seperti sebelumnya ya. Jadi kosong nih, kayak cuma hitam aja. Nah, apa sih seharusnya yang ada di layar di game komputer manapun? Nah, di sini ya, kita harus berisi, mengisinya dengan latar belakang dan juga objek game utama atau bahasa sprite di sini. Nah, masing-masing objek itu dapat diwakili oleh sosok atau bahasa itu gambar geometris yang berwarna, teman-teman semua. Nah, pertama, kita juga bisa menambahkan latar belakang solid ya. Yang dimana kita sudah membuat latar belakang yang solid di game Fast Clicker itu sendiri. Nah, gimana sih cara kita melakukan ini? Nah, seperti ini ya. Kita set. Windows sama dengan display set mode. Buat kita set itu 7500. Juga kita set background di sini 255, 255, 255. Ada yang tahu nggak? Full 255 itu berarti warna apa, teman-teman? Ada yang bisa jawab? Bantu jawab aku. 255. Full 255 itu warna apa? Yuk, Afifah, Dharma, Gusti, Rasya. Aku kasih clue deh. Full 255 kayak gini, warna putih apa warna hitam, teman-teman semua? Putih. Putih, oke. Very good, Dharma. Kalau warna hitam apa? 000. Ya, betul banget. 000. Very good. Mantap. Kalau warna hijau, tahu nggak? 02550. Ya, mantap. Betul banget. Warna merah? Merah 2550. Oke, yang terakhir warna biru? Biru yang terakhirnya 255. Oke, mantap. Very good, Dharma. Good job ya. Dharma bisa jawab dengan baik. Kira-kira ada yang bingung nggak, teman-teman? Yang sama yang diucapin sama Dharma. Kenapa Dharma bisa tahu? Kenapa sih, Kak? Kok kayak gitu, Kak? Ada yang bingung nggak? Coba Afifah, Rasya, Gusti, aman kah terkait hal itu? Udah dipahamin semua? Kak, Aman? Aman. Aman ya, berarti tahu semua ya. Oke, good. Aman Jadi nggak? Aman nggak? berarti Aman, aman. aman ya. Jadi itu berasal dari ini ya. Ini R, ini G, ini B gitu. Jadi tinggal dimainin aja gimananya. Nah, di sini kita ada juga window.fill ya, back. Jadi kita di sini mengisikan jendela dengan satu warna di sini. Oke, sekarang kita gambar latar belakangnya, teman-teman. Nah, di sini gambar merupakan objek yang perlu dibuat dan juga ditampilkan di layar ya. Di sini kita akan membuat objek scene, loop game, dan juga penempatan objek gambar di layar. Nah, di sini penempatan latar belakang di layar itu harus ada di setiap langkah dari suatu loop game ya, teman-teman semua. Nah, di sini tadi kita sudah menampilkan teks di layar namanya di game Press Clicker tadi ya. Nah, kira-kira dari sini mana sih yang bertanggung atau metode mana yang bertanggung jawab atas menampilkan objek di layar? Nah, di sini ya. Jadi kita punya namanya window.bleed, teman-teman semua di sini. Bleed picture x, y. Nah, di sini metode bleed tadi ini bertanggung jawab atas penempatan objek, teks, dan juga gambar di layar ya. Padahal koordinat yang sudah ditentukan tentunya. Nah, pada titik apa sih kira-kira latar belakang yang harus ditempatkan? Nah, di sini kita akan coba pelajarin teman-teman semua. Pertama, cara kita membuat template dengan latar belakang berwarna. Nah, jadi teman-teman harus ingat juga di sini di Pagem tuh titik awal terletak di pojok kiri atas jendela ya. Jadi dia tuh terletak di pojok kiri atas dari jendela itu sendiri. Kalau misalnya teman-teman tahu ya di pojok kiri atas nih 0,0. Nah, jadi di posisinya ada di bagian situ tadi ya, teman-teman. Untuk kita mengakses si titik awal. Nah, terus di sini ada juga gambar latar belakangnya ya. Nah, di sini kita set tadi awal tuh 7500.
Ini ada picture ya, variable picture buat kita membuat picture objeknya, run sama dengan true buat jalanin. Nah, saat dijalankan berarti while true, maka kita set window.delete picture 0,0. Itu kita maksudnya adalah kita menempatkan background-nya itu di pada titik 0,0 di sini. Nah, terkait pembuatan objek scene itu sendiri, teman-teman. Nah, di sini ada penjelasan sedikit ya. Pertama kita bisa set variable dulu, contoh di sini namanya pic sama dengan image.load. Nah, kita meload si image-nya tersebut, image underscore name.jpg ya. Di sini maksudnya adalah objek gambar dari file dengan nama image name.jpg. Nah, penting juga di sini file gambar harus berada di folder yang sama tempat program utama disimpan. Nah, terus kita set lagi di sini ya, transform.scale sama dengan pic, yaitu picture-nya sendiri, kita setnya 700 sama 500. Untuk kita mengubah ukuran objek gambar ke format yang ditentukan ya, yaitu di sini lebar 700 dan juga tingginya 500. Nah, sekarang buat gambar latar belakangnya sendiri, kita set di sini window sama dengan display set mode 700-500 untuk menampilkan jendela yang dibuat pada langkah sebelumnya ya. Terus kita panggil di sini picture sama dengan transform.scale, image.load, kita muat yaitu si gambarnya si background.jpg tadi ya, dengan sizing 700-500 nih, seperti yang ada di sini tadi nih barusan. Nah, terus kita set run sama dengan true. Nah, saat dijalankan, dia akan jalanin picture-nya. Nanti kita akan coba juga ya di bagian task 2 nih. Demonstrasi part 2 di sini. Nah, sekarang terkait objek utama dari gamenya, teman-teman semua. Nah, kita telah melihat dua jenis latar belakang ya, yang dapat digunakan dalam game. Sekarang saatnya kita membahas fitur khusus dalam membuat objek game itu sendiri. Nah, kita telah menemukan, teman-teman, kebutuhan untuk membuat objek game ya. Nah, kira-kira objek apa aja yang perlu dibuat? Nah, pertama, kalau dari fast clicker, teman-teman, di sini kita punya ini ya, namanya class, teman-teman ya. Kemarin kan kita buat ada parent class di sini, class area. Ada juga di sini label area, teman-teman ya. Buat si labelingnya itu sendiri. Kita set text dan segala macam. Kemarin kan area sebagai parent class, sementara si label sebagai child class di sini, teman-teman semua ya. Caranya kita panggil child class, ya udah, kita tinggal panggil si areanya di dalam parenthesis gini ya. Sekarang objek utama dari game. Nah, objek permainan utama itu dibuat sebagai contoh kelas di dalam program tersebut, teman-teman. Di dalam game Fast Clicker sebelumnya, kita sudah membuat kelas untuk semua objek game dari awal. Nah, tapi ada juga kelas sprite yang siap pakai di Pygame Sprite tadinya. Nah, sprite yang dapat mempermudah kerja dengan objek game pada tahap pengembangan logika game itu sendiri. Nah, kali ini bisa menjadi kelas induk atau bahasa itu parent untuk kelas kita sendiri. Nah, jadi kita bisa menjadikan itu sebagai parent ya, teman-teman. Nah, sekarang buat objek utama Pygame sendiri seperti ini nih. Class my sprite, nah kita panggilkan si sprite itu sendiri, kita set init, parameter tambahan buat diatur, terus kita set super di sini ya, super class, super init. Nah, di sini kita dapat membuat properti buat kelas kita sendiri. Nah, nanti di sini kita akan membuat metode ya untuk kelas anak atau child class, dan kita bisa panggil juga nih player one sama dengan my sprite. Jadinya nanti kita bisa memanggil si my sprite tersebut, teman-teman di sini. Oke, lalu struktur dari programnya sendiri. Nah, sekarang saatnya kita akan mencoba untuk merakit programnya. Contohnya, kita di sini akan membuat blank seperti ini ya, seperti di gambar nih. Kita buat ada kotak, ada bintang, contohnya di sini. Nah, struktur dari programnya sendiri kurang lebih seperti ini, teman-teman semua. Kita akan menyambungkan modulnya, membuat variabel, membuat jendela, membuat class, membuat objek. Kita set loop di sini, loop game. Lalu kita lakukan penempatan ya, objek gambar di layarnya seperti apa. Lalu juga kita set untuk setiap acara dari set acara, atau bahasa itu for ya, for, while, dan segala macamnya. Terus juga ada condition if di sini. Jika acaranya adalah klik pada tombol, tutup jendela. Terus juga ada hentikan, loop game, pakai break, dan juga bentuk update scene ya di bagian scene. Nanti kurang lebih strukturnya seperti ini. Nah, di sini kita udah tahu teman-teman cara berbagai hal ya. Kita udah bisa menyambungkan modul, tinggal import, jendela udah tahu. Caranya tinggal ya, itu ya window ya. Loop game, nah ini kita udah tahu. Kita tinggal buat variabel, class object, dan juga menempatkan objek gambar di layar. Nah, pertama-tama cara buat variabel ya, ini sangat simpel juga sih, harusnya udah dipelajarin juga sama teman-teman, udah dipahami juga. Nah, di bagian ini dari program, kita harus meletakkan variabel yang dibuat di awal dari program, dan tidak berubah selama permainan ya. Contohnya adalah warna, dan juga ukuran jendela. Contoh di sini kita set, ada hijau dengan RGB seperti ini ya. Red, green, blue, 0, 255, 0. Win width di sini atau lebarnya di sini kita set di 700, tingginya di 500. Oke, sekarang tinggal buat kelas dan objek. Sekarang cara membuat kelas ya. Kira-kira berapa banyak kelas sih yang perlu kita buat untuk mengimplementasikan program seperti itu? Yang ini akan menjadi kelas apa sih kira-kira? Nah, di sini teman-teman ya. Untuk kelas itu sendiri, itu merupakan satu objek dari game ya. Game dan juga gambar, serta ada juga objek game persegi panjang, teman-teman. Nah, di sini kita bisa set, ada kelas. Di sini kita punya class card, namanya sebelah kiri. Ada juga di sini class pic, yaitu kelas gambarnya seperti apa. Nah, ada juga super ya, super class untuk pemanggilan super class. Nah, di sini ada juga player, tinggal kita panggil aja player one, card kita taruh nih, misalkan isinya apa nih di sini di card. Oh, misalkan ada X-nya X, Y sama misalkan warna.
50, 50, biru, contoh gitu ya. Terus di picture misalkan ukuran doang sama lebar tinggi, misalnya 700, 500. Let's say ya, seperti itu. Nah, sekarang untuk objek permainan dari persegi panjang itu sendiri. Nah, pertama kan di sini kita panggil class card. Di dalamnya ada kelas induk di dalam sininya. Nah, terus di dalam sini di init, di sini ada beberapa hal ya. Dia akan memanggil constructor superclass. Ada juga untuk membuat objek dari suatu scene di bagian sini. Terus juga di sini ada depth draw ya buat dia menggambar. Draw the rectangle, window, fill color, dan juga self rectangle. Serta di sini ada juga cara kita membuat objek dari suatu card di sini ya. Cara kita buat objek itu seperti apa. Nah, di sini ini merupakan metode teman-teman untuk kita menempatkan objek di dalam layar tersebut dengan menggunakan si function dari draw tadi. Ntar kurang lebih seperti ini ya. Ini kita set init, width, height, xy, color, superclass init. Nah, kita set rectangle, rectangle apa? Xy, width, height di sini ya, yang dia menyimpan si rectangle itu sendiri. RST, nah seperti ini. Juga fill color dengan color. Nah, ini tinggal kita passing aja nih datanya nih. Oh, card-nya dia 80, berarti di sini width-nya 80, height-nya 80, x-nya 100, y-nya 150, warnanya adalah hijau ya. Dia akan masukin ke dalam sini tadi. Dan dia nanti akan manggil fungsi draw ya gitu. Nah, sekarang buat permainan persegi panjang yang tadi juga, sekarang buat yang kelas pick nih. Tadi kan kalau tadi kelas card ya, sekarang kelas pick. Nah, sini kita set init juga start picture W H X Y. Nah, gitu ya. Di sini kita panggil constructor superclass-nya apa? Membuat objek scene. Juga kita di sini di resetnya akan nempatin gambar pada layar di titik XY dan juga terbuat objek dari kelas PIC ya. Nah, di sini nanti untuk di subnet image get rectangle, di sini nanti persegi panjang yang berisi gambar ntar ada di bagian sini. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Kita panggil nih karena dia merupakan chat class si bagian pick ini. Jadi di sini ada super ya, super.init. Nah, sini terus kita panggil lagi apalagi transform.scale, image load picture WH gitu, with 8. Kita dapat data dari mana, Kak? Nah, dari sini ya. Pertama picture diminta, nah ini kita set supply si hero.png, width-nya atau lebarnya 80, height-nya 80, x-nya di sumbu 200, y-nya 250 ya, teman-teman ya. Jadi ya ya udah tinggal kita set aja nih di sini nih. Kalau kita setnya berapa pun misalkan x-nya berapa ntar dia malah geser ya. Tinggal sesuai dengan sumbu sumbu apa namanya? Sumbu geometri ya. Sorry, kalau aku nggak salah, sumbu x sumbu y aja. Berdasarkan urutannya. Kalau 100 berarti kan kalau x 100 berarti ke kanan, kalau minus x 100 berarti ke kiri, kalau semakin besar x-nya let's say 300 400 maka makin ke kanan, kalau misalkan negatifnya makin besar, sorry nilainya makin kecil berarti ya, min 1000 contoh, berarti dia makin kiri banget. Berlaku juga buat Y ya, berarti atas bawah kalau Y. Nah, sekarang tinggal di menempatkan objek gambar di layar ya teman-teman ya. Di sini kita akan set namanya player1.draw buat kita menempatkannya dan juga player2.reset ya buat ini tadi. Nah, sekarang kita sudah siap nih buat kita membuat kode game kita. Sip, itu dia teman-teman ya. Jadi memang materinya nggak banyak kebetulan teman-teman semua. Buat dari ini sendiri, kita udah selesai ya. Nanti di next, teman-teman, di next pembelajaran, kita akan membuat game lengkap kita sendiri ya. Nah, jadi hari ini kita akan masuk bridging-nya dulu terkait gimana caranya kita menyambungkan si modul Pygame itu sendiri, modul Algo VSC ke dalam Visual Studio Code kita. Nah, biar kita nggak buang waktu dan juga mulai materi yang merupakan saat mengejar game, nanti tolong dipelajarin juga teman-teman selesaikan juga latihan penempatan sprite dan juga teorinya ya. Jadi nanti bisa dicoba juga teman-teman bisa pindahin project yang kita udah kerjain kemarin si sprite clicker kemarin, di copy terus ditaruh di ini ya di Python di VS Code biar bisa. Sip, itu aja teman-teman buat materinya. Mungkin kita akan langsung kerjain tugasnya dulu. Kayak buat tugasnya di sini teman-teman masih bisa buka webnya dulu ya. Sip, langsung aja teman-teman, let's go kita kerjakan tugasnya. Boleh share screen teman-teman semua. Oke, Rasya sudah share screen. Yang lainnya? Oke, yuk yang 21, Afifah. Oke, oh Afifah udah mulai kerjakan nih. Wah, mantap, Afifah. Very good. Oke, lanjut teman-teman semua. Let's go yang pertama. Coba kira-kira mungkin mau dari pertama nggak kita bahas ya? Mungkin dari pertama ya, karena di sini mungkin masih ada yang belum. Gusti bisa share screen, Gusti? Bisa on cam juga nggak, Gusti? Oke, mungkin langsung mulai dulu aja ya. Nih, belum dijawab sama Gusti. Oke, yang pertama.
Apa sih itu class? Nah, class merupakan template universal, teman-teman ya, untuk membuat suatu objek. Itu merupakan definisi dari class itu sendiri. Oke, lalu yang kedua, sekarang apa sih itu metode? Nah, metode itu merupakan fungsi ya, yang ditempatkan di dalam suatu kelas. Merupakan suatu fungsi yang ditempatkan dalam suatu kelas, teman-teman semua. Ya, 21 Gusti. Yang 21, yes. Ya, tadi apa kelas? Kelas itu template universal. Template universal ya. Oke, apa itu metode? Metode itu apa tadi? Metode merupakan fungsi yang ditempatkan ya di dalam kelas. Oke, good. Lanjut. Gusti. Karena nomor tiga, teman-teman. Nah, apa sih itu? Oh, udah ya. Jadi properti itu apa sih? Properti merupakan variabel, teman-teman ya, yang ditempatkan di dalam kelas. Kalau tadi metode itu fungsi, kalau properti itu variabel yang ditempatkan di dalam kelas. Oke, lanjut nomor 4, teman-teman. Gimana cara kita akses properti? Gimana kira-kira kalau properti berarti aku kasih clue menggunakan object name ya. Object name yang mana kira-kira kalau properti? Clue-nya di object name, tapi kira-kira yang mana? Nah, itu salah berarti satu lagi yang mana? Oke, jadi kalau properti itu memang tidak menggunakan parenthesis, teman-teman ya. Properti tidak menggunakan parenthesis. Nah, kalau misalkan sekarang kalau misalkan 5, oke bisa lanjut metode. Nah, itu yang mana tuh kira-kira metode? Kasih clue lagi, metode itu tetap sama menggunakan object name juga, sama object name juga. Berarti, tapi yang mana object name-nya? Yang menggunakan parenthesis ya. Bedanya di situ. Sekarang nomor 6. Nah, kelas anak tuh apa sih? Kira-kira chat class tuh artinya apa, teman-teman? Yang mana? Nah, itu ya, memiliki semua properti dan juga metode kelas induk dan dapat memiliki properti dan juga metode baru. Jadi dia punya pewarisan lah dari induknya itu sendiri atau parentnya. Oke, good. Lanjut ke number 7, teman-teman. Nomor 7. Nah, oke, lanjut yuk. Kira-kira gimana nih? Coba time text, teman-teman. Kira-kira time underscore text tuh di situ buat apa? Tuh, tadi apa tuh? Time underscore text sebagai apa? Sebagai objek ya. Objek dari suatu kelas. Oke, lalu label. Label tuh nama kelas ini atau nama kelas anak, teman-teman. Coba. Nama kelas. Ya, nama kelas apa? Anak atau induk? Jawabannya adalah anak ya. Karena label area. Nah, area baru tuh. Sebagai parent-nya. Area itu berarti luas, teman-teman ya. Jadi dia ke-translate jadi bahasa Indonesia. Area itu luas. Nah, area itu merupakan nama kelas induk. Atau luas ya, luas merupakan nama kelas induk, teman-teman semua. Nah, tadi super init apa? Cara kita memanggil kelas induk ya. Super init cara kita memanggil constructor dari kelas induk. Oke. Oke, kalau init berarti constructor dari kelas anak ya. Oke, lanjut. Sekarang, apa sih metode? Oh, belum ya. Oke, Gusti, silakan Gusti. Lanjut ya, Gusti. Mana, teman-teman? Ini gimana, Gusti? Super init, berapa super init? Super init itu cara kita memanggil constructor dari kelas induk ya. Super init itu cara kita memanggil constructor dari kelas induk. Nah, kalau time underscore text merupakan objek. Nah, tadi label apa? Label tuh kelas anak ya. Label tuh kelas anak. Sementara kalau luas atau area merupakan kelas induk. Oke, lanjut. Nomor 7. Nomor 8 sekarang. Apa sih nama metode yang dipanggil secara otomatis saat membuat objek yang membuat instance? Apa namanya? Constructor ya, teman-teman ya. Constructor. Sekarang number 9 ya. Nomor 9, nomor 9 mah. 9 gampang ya harusnya ya. 9 apa kira-kira teman-teman? Nomor 9 tinggal diurutin aja tuh ya. Pasangin pasangannya. Oke, Dharma sudah selesai. Very good, Dharma. Rasya? Oke, Rasya juga sudah selesai. Afifa gimana? Sudah?
Oke, tentu saja. Oke, tinggal Gusti. Udah Gusti. Sip. Oke, pas banget teman-teman ya. Kita sudah selesai buat materi yang pertama. Nah, oke, jadi buat sekarang teman-teman kita akan istirahat dulu selama 5 menit ya, teman-teman ya. Kita akan, oh sorry, mungkin agak 5 menit lebih. Kita sampai jam 8 lewat 2, teman-teman semua. Jadi ntar habis ini kita akan masuk, habis itu baru ke materi baru ya, teman-teman ya. Menggunakan VS Code. Nah, mungkin dari sekarang boleh dicoba dibuka aja, teman-teman ya, sambil teman-teman bisa istirahat. Oke, gitu aja teman-teman. Kita kembali lagi di jam 8 lewat 2 ya, teman-teman semua. Terima kasih. Boleh minum terlebih dahulu.
Oke, halo teman-teman semua. Ya, kita start lagi ya, teman-teman ya. Sudah kembali belum ya, teman-teman semua? Oke, sip. Sekarang teman-teman kita akan menggunakan VS Code ya, teman-teman semua ya. Oke, nah di sini aku mungkin tunjukin aja ya. Seperti apa sih VS Code itu, teman-teman semua? Nanti harus ada plugin nih, nanti kita install teman-teman semua ya. Oke, sebentar. Please wait. Check. Python. Nih, oke, aku langsung share screen aja teman-teman semua ya. Oke, ini dia teman-teman semua. Sudah terlihat ya share screen-ku ya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman kita langsung start aja buat ininya, buat kelasnya. Nah, jadi pertama-tama ya pastinya kita buka Visual Studio ya teman-teman semua ya. Share, oke. Kita buka Visual Studio Code di sini, Visual Studio Code. Yes, teman-teman boleh disiapkan juga buat dibuka. Pastikan teman-teman share screen-nya pakai yang ini ya teman-teman semua ya. Pakai yang all ya teman-teman ya. Jangan yang cuma yes code aja, soalnya nanti ada beberapa hal yang perlu di confirm di sini. Jadi pastikan share screen-nya menggunakan yang all ya teman-teman semua. Jadi boleh share dan share screen-nya menggunakan yang all. Jadi aku bisa kelihatan VS Code-nya karena nanti ada beberapa hal yang harus dibuka juga teman-teman semua. Ya Dharma, pasti boleh dong dibuka ID-nya, VS Code-nya. Lalu juga buat Rasya, Viva dan juga teman-teman yang lain. Ya Rasya, oke Rasya sudah buka. Oke, Gusti, oke Gusti masih di layar yang sama nih. Oke Dharma juga sudah. Oh Dharma udah testing malah. Coba bisa di print nggak Dharma? Oke, sip. Good. Mana nih coba inputnya? Coba lagi jalanin lagi, coba jalanin lagi. Coba yang tadi kayak tadi di Ctrl Z aja coba. Sama tadi udah ngetes nih. Oke, hello, oke good. Sip. Nah ini mungkin teman-teman, ini aku kasih tahu dulu aja. Mungkin teman-teman boleh liatin secara scanku dulu ya, kembali dulu. Jadi boleh lihat zoomnya dulu. Nah di sini aku jelasin beberapa hal teman-teman terkait. Oh udah pada diinstal semua ya. Jadi masih belum tahu. Pertama-tama kita perlu ke extension ya teman-teman semua ya. Kita ke extension, terus cari namanya Algo Python teman-teman. Nah ntar dia muncul seperti ini. Nah, teman-teman kalau udah ada diinstal ya. Ini kebetulan aku udah install. Nah, diinstal, nanti kalau udah diinstal, ntar dia langsung bisa kebuka. Ini kebetulan aku udah install nih, aku disable. Nah, sekarang aku enable ya. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Wah, dia langsung otomatis membuka ya. Otomatis langsung membuka kredensial buat kita login di sini. Nah, ini aku login ya untuk kredensialku. Teman-teman di sini. Oke, langsung aja 119. Nah, di sini ya, aku masuk untuk ngerjain tasnya. Jadi, teman-teman, pertama-tama nanti akan tampilan seperti ini. Jadi pertama yang di pojok kiri atas teman-teman namanya adalah Explorer ya. Nanti di sini isinya adalah kode-kodenya teman-teman semua, nama-nama kode segala macam nanti munculnya di sini ya. Ada juga search bar buat kita cari-cari, tapi ini belum kita pakai. Source control juga belum kita pakai, ini menggunakan GitHub ya, masih belum kita pakai juga. Run and debug ini juga bisa dipakai sih ini buat mencari misalkan ada kesalahan, tapi kita masih belum pakai juga. Jadi untuk yang kita fokuskan sekarang adalah di bagian sini ya, yang aku tandain teman-teman. Di bagian sini kita menggunakan ini dan juga yang ini ya. Tapi mostly kita menggunakan ini sih, si namanya file ya. Dan juga mungkin tulisan file di sini. Nah, nanti di sini buat kita cari-cari file yang mau kita buka apa segala macam gitu. Ya, langsung aja aku clear. Oke, sip, lanjut lagi. Nah, kita di sini pilih, aku pilih yang 21 sesuai lessonnya. Nanti kalau kita udah buka, misalnya aku pilih 2, lihat kan ada tulisan ya, VSC, berarti menggunakan Visual Studio Code. Diklik, langsung dia itu kebuka, teman-teman. Nah, langsung dia terbuat seperti ini. Lihat ya, dia langsung kebuka, teman-teman semua.
Nah, teman-teman nanti kalau udah kebuka nanti tampilan seperti ini ya. Tulisan Python di sini ya. Python 3.12. Contoh aku di sini pakai Anaconda. Nah, mungkin aku pakai yang lain deh, pakai yang kebetulan aku pakainya Anaconda, teman-teman. Bisa juga pakai versi yang lain. Contoh kayak dari Microsoft Store ya, yaitu di versi ini ya. Pakai di 13.43.11.99 deh. Nah, di sini aku udah pakai ini. Coba langsung aja kita coba print ya. Ngambil contoh nih, let's say print hello, ngetes saja. Muncul gak? Oke. Hello ya, udah muncul ya, hello. Ini aku clear dulu aja ini Python-nya. Akan ulang biar bersih. Nah, hello ya di sini. Term is Conda is not recognized. Oke, ini karena aku pakai Anaconda ya. Jadi aku di sini nggak pakai Anaconda dulu nih. Nah, jadi cuman pakai ini aja. Hello udah muncul ya. Lagi contoh print integer nih 1 tambah 2. Wah, hasilnya 3 gak? Nah, 3 ya. Hello 3. Outputnya udah sama nih. Coba aku cek teman-teman semua. Udah bisa install Python gak? Nah, kalau misalkan nanti pastikan juga biar lebih pastiin lagi teman-teman bisa buka command prompt ya. Nah, aku buka command prompt sini ya. Teman-teman lihat aku udah buka command prompt. Nah, di sini kita bisa tahu nih Python udah terinstall atau belum. Ini cari installnya gimana Kak? Ya udah tinggal tulis aja Python tanda hubung version. Kalau dia muncul version ya, nah maka ini berarti udah terinstall ya. 13.4. Nah, oke 13.4. Oke. Terus misalkan aku ketikin lagi cara buat Python di sini bisa gak Kak? Wah, bisa aja misalkan mau ya. Tapi di sini nggak ada bantuan nih. Oke, print berapa misalkan 1 plus 2. Nah, 3 print hello world. Print hello kalau gini error ya. Missing. Nah, nggak ada. Contoh aja yang penting buat di comment prompt dia buat ngecek kalau oh dia tuh sudah terinstall ya. Jadi aman di sini. Udah ada punya aku 3.12.4. Coba aku lihat punya teman-teman, punya Dharma gimana? Yes. Udah diinstal belum Dharma extensionnya? Ya, diinstal. Algo Python. Nah, itu dia. Sebentar. Sebentar. Wait, wait, wait. Takutnya ada yang salah. Algo Python. Namanya bukan yang itu. Algo Python namanya. Algo nggak usah diinin. Jadi langsung aja. Algo nggak ada spasi Python. Nah, itu dia. Betul. Yes. Algo Python. Oke, restart dulu. Restart. Yes. Tunggu aja. Nah, oke. Lalu Gusti, Gusti. Sudah, Gusti? Gusti mana nih? Share screen-nya belum muncul, Gusti. Masih share screen yang lama, Gusti. Halo, Gusti. Halo, halo. Rasya. Oke, Algo Bukan VS kayaknya Code. ini antara nge-lag atau apa. Tadi itu pas saya Oke. kata itu perlu di restart. Coba buka lagi VS Code-nya. Rasya. Ya sebentar. Oke, Eh, coba dibuka lagi. Viva. Rasya, syarat Kayak jangan ini gini ya. Kak. Mana? Caranya apa Pak? Oke, coba di close dulu deh. Yang itunya, yang sebelah kanan tuh. Si Copilot tuh di close dulu deh. Itu ada tombol close kan di kanan. Bentar, bentar, bentar. Coba Bentar. Rasya, share-nya boleh full screen nggak nih? Ini soalnya agak potong-potong nih kadang-kadang. Nah, itu baru muncul kan. Baru. Yes, yuk dimasukin. Initial logonya. Aktiva sudah muncul. Oke, hello 4. Sip, good. Oke, teman-teman. Nah, di sini kita langsung aja, teman-teman ya. Aku cek sih udah pada bisa semua. Tadi punya Dharma udah bisa belum? Coba Dharma. Masukkan akunnya, terus pilih lesson 21. Pelajaran, pilih yang 21 ya. Nanti langsung terbuka soalnya, teman-teman. Langsung aja kita kerjakan ya soalnya ya. Nomor 2, urusan VS Code. Nah, di sini kita simple ya. Kita di sini baru belajar aja. Ntar kita hubungkan modul Pygame buat bagian depan program utama. Pindah aplikasi, beri nama, buat game utama, konfigurasi akhir program, tutup saat klik. Ya, buat kelas, objek rectangle, buat kelas, Polari, sprite, buat objek rectangle, parameter berikut 90, 80. Di sini terus juga buat objek gambar, parameter. Oke, sip. Pertama-tama coba kita import dulu. From Pygame import Asterix, boleh. Tahan apa? Boleh juga import Pygame, boleh juga. Tahan apa? Ah, Import permisi, Pygame. maaf Kak, saya habis dari kamar mandi. Oh, oke. Coba dijalanin.
Langsung jalanin aja. Buka VS Code-nya ya, Gusti. Nah, di sini lihat ya. Udah ada nih PyGame-nya, teman-teman punyaku. Import PyGame. Nah, di sini muncul. Coba teman-teman kalau di import PyGame, kalau dijalanin gimana? Boleh gitu juga, Dharma. Nggak masalah. Coba dijalanin. Waduh, Punya buat Dharma, game coba. gimana, Kak? Oke, nah lihat ya. Ntar. Coba rahasia gimana rahasia? 21. Yes, Tadi 21 import. itu. 21, terus nomor 2. Oke, yes. Install. Udah diinstal belum? Nah, kayak belum diinstal nih punyanya. Kayak kamu belum install Python ya? Coba bisa print nggak sesuatu? Coba print apa aja deh? Print Hello World. Coba contoh. Bisa mencetak sesuatu nggak? Print Hello World. Hello gitu aja deh. Boleh. Yellow, boleh. Yellow. Coba dijalanin. Dijalanin itu tuh yang kamu kayak ketutupan. Nah, di situ. Yang tadi, titik 3. Titik 3. Nah, ada nggak run di situ? Oh, nggak ada ya. Hmm, Coba di Oke, coba di run yang pakai di atas deh. Kalau nggak salah ada tulisan run deh. Setahu di Mac itu ya. Di bagian atasnya. Bukan. Coba itunya di close dulu. Close all dulu deh. Close all. Yes, close all. Pilih close all. Oke, nah di atasnya ada tulisan kan file edit. Ada nggak? Di bagian atas soalnya nih, kamu kayaknya sesi ini nggak full ya. Oh, jadi nggak kelihatan nih. Semuanya iya ada full, Kak. tombol-tombolnya. Udah full. Udah full Eh, nih. di bagian atas ada tulisan ini nggak? Run, go, segala macam. Harusnya ada. Di paling atas benar. Di paling atas, di headernya. Tulisan run, tulisan queue, terminal segala macam ada gitu tulisannya. Mana? Nggak ada. Oh nggak ada. Oke. Hmm. Di bagian atasnya juga nggak ada. Maksudnya di headernya Apple kan ada di header tuh ada tulisan apa gitu di VS Code-nya. Nggak ada apa-apa. Mana ya? Gilirannya gimana? Coba kalau pakai ini deh. Coba. Ini bikin Hmm, file main PY kak ya? Enggak. Gusti buka ini. Coba mana Gusti? Install Algo Python Gusti. Oh udah di sini ya. Yaudah langsung buka masuk pelajaran Gusti masuk pelajaran. Terus pilih yang lesson hari ini lesson 21. Terus pilih yang nomor 2 ya. Sebentar ya. Coba. Command R kalau nggak salah deh. Coba ya, aku agak lupa nih. Key-nya, coba kita pakai key aja. Run. Oke, nah coba kamu ini deh. Di klik kanan deh. Kalau di Mac itu di apa ya? Di double klik dua, dua gitu ya. Buat munculin. Nah, di ini, Command A dulu, Command A. Jadi kamu select dulu si print yellow-nya ini. Kamu highlight dulu print yellow. Yes, di highlight semua. Yes, habis itu di... Oke. Coba Command Palette, yes. Oke. Agak beda ya. Run and debug. Coba run and debug. Cari yang Apa run tuh, deh. Kak? Terminal ra, em, wait. Coba cari run deh, cari run. Tulisan run aja. Nah, coba itu ya, rantas deh. Kita coba pakai rantas. Yes. Oke, nah ini munculin macam-macam ya. Nah, harusnya ini ada, oke. Setahu tuh pas aku pakai Mac tuh di atas itu ada tulisan apa headernya di header itu ada apa ini file edit selection. Cuman entah mungkin ketutupan ya di sini jadi nggak kelihatan nih. Harusnya ada. Coba ya aku cari deh key-nya apa ya buat jalanin di MacBook gitu ya. Coba pakai F5 deh, F5 coba. Ada gak? Nah,
Coba diinstal dulu, yes. Install Python extension dulu deh. Kayaknya belum terinstall juga. Coba kamu bisa ke pojokan. Nah, itu kan udah diinstal. Yes, install dulu deh Python-nya. Ya. Oke. Nah, sambil nunggu ya, mungkin teman-teman yang lain boleh coba. Nah, Viva tadi udah ya. Nah, di sini kita baca dulu teman-teman soalnya apa aja. Yang bagian satu tadi, yang nomor dua tadi, boleh kembali lagi teman-teman. Nah, di sini teman-teman install namanya buka import pygame, teman-teman semua. Tulis import pygame di kode editornya. Nah, nanti kalau teman-teman kayak gini hasilnya tulisannya belum terinstall, nah coba jalanin Afifa. Coba Afifa dijalanin. Import pygame coba dijalanin Afifa. Nah, kamu pilihnya ini CMD nih. Nah, klik CMD-nya ganti jadi Python deh. Kamu lagi pilih CMD. Nah, udah, sip, udah. Pilihnya CMD-nya hapus saja. Yang CMD kamu klik yang tempat sampah tuh. Nah, sip pakai Python aja. Apa katanya? Pygame udah terinstall belum di sini? Oke, Algo, UNV. Program files, oke, seperti ini di sini udah terinstall sih ya. Pygame 2.6.1. Oke, good. Udah terinstall punya Afifa. Punya Gusti dan punya Dharma. Nah, kalau belum terinstall, teman-teman, caranya gimana? Caranya kita ketikkan ini ya. Pip install Pygame. Taruh di terminalnya, teman-teman. Nah, di situ tuh. Ya, teman-teman bisa lihat share screen-ku ya. Ini aku highlight. Terus di sini pip install Pygame, terus di enter. Pip install Pygame. Cara kita install extension Pygame-nya ini. Berarti itu belum terinstall. Tulis seperti ini ya. Pip Kak, install Pygame. Yes. ini udah kayak gini. Rahasia. Nah, itu udah muncul tuh. Baru muncul ya. Print yellow. Tulisannya yellow udah muncul. Oke, good. Udah muncul berarti. Oke, sip. Coba ke terminal lagi. Ya, yang base-nya dihapus aja tuh, yang base. Coba dihapus-hapusin dulu aja tuh. Di close dulu aja. Ya, ya dihapusin. Dihapus juga. Oke, coba run ulang lagi. Print yellow. Oke, good. Udah muncul sekarang. Nah, sekarang kita import Pygame, Rasya. Tulis import Pygame. Import Pygame. Yes, terus jalanin coba, teman-teman semua. Coba, kenapa no modul name Pygame? Nah, udah langsung ketik aja habis itu Rasya. Pip, di terminal, kamu ke terminal. Yang itu tuh, Boh. Yang di bawah tulisan Pygame ada. Nah, di situ. Ketikan sesuatu. Pip, 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 P, pancake, PIP, no, I mean P-nya itu maksudnya pancake, P maksudnya. Pip, 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 betul, pip. Jadi pancake, I, pancake gitu. Maksudnya PIP. Nah, ini mungkin aku ketikin aja ya di sini, teman-teman mungkin kebingungan. Nih, bisa dicek di chat Zoom, teman-teman. Pip install Pygame. Maksudnya adalah kita instalkan si Pygame-nya. Coba Dharma udah ketikan itu, kok udah di enter aja, teman-teman. Oke, nah udah terinstall yang punya Dharma. Udah tulisin pip install Pygame ya tadi ya. Nah, itu dibilang apa? Hello from Pygame Community. Oke. Coba dicek problemsnya Dharma apa tuh problemsnya? Udah pada problems 2 di sebelah kiri. Coba kamu klik deh. Tuh, problems yang angka 2. Angka 2 di bagian problems. Punya Dharma. Di sebelah output, di terminal, di bagian terminal juga. Ada problems. Nah, itu apa tuh? Oke, could not be resolved. Oke, nggak apa-apa. Sip. Kalau sudah, teman-teman, nah sekarang kita langsung aja pakai kodenya, teman-teman ya. Nah, ini cara kita, berarti kita udah berhasil nih hubungkan modul Pygame. Rasya, gimana bisa import Pygame? Udah terinstall? Gini Nah, Kak, kalau misalnya disuruh nggak muncul, coba pakai pip3 deh. Pip3, biasanya MacBook tuh beda di situ. Pip3, install Pygame. Nah, oke, baru bisa kan? Sip. Afifah, udah oke? Sip. Gusti, di pip ya, jangan lupa. Nah, kalau sudah, teman-teman, kita Sudah sekarang bisa Kak. sudah Kod bisa ya, kod tinggal kode udah bisa. Nah, sekarang kita tinggal coba jalanin satu-satu kode-kode ini, teman-teman semua. Nah, ini pertama aku kirim di chat ya. Aku kirim di chat Zoom, ini teman-teman. masih taruh Pastikan, di terminal Kak. enggak, kodenya taruhnya di kode editor. Nah, ini bisa lihat share screen juga kalau bingung.
Nah, lihat nih, aku jalanin. What is this? Install file game. Launcher 19. Apa nih programnya? Oke, nah ini udah muncul ya. My first game. Lihat nih teman-teman, pas aku jalanin langsung muncul. My first game. Ini di ignore aja. Lihat ya teman-teman, udah muncul punyaku. Kalau aku udah kirim kodenya teman-teman di chat Zoom. Coba teman-teman langsung paste aja. Dicek kalau misalkan berhasil keluar, berarti udah bener. Nah, coba Dharma langsung dijalanin aja. Apa tulisannya display is not defined. Nah, coba import PGM-nya di semuanya dihapus aja. Dharma, kamu hapus semuanya terus paste ulang dari yang paling awal banget. Oke, bener-bener teman-teman pakai kode yang aku kirim. Buat ngecek kira-kira udah bener atau belum nih kodenya. Nah, ini bener atau enggak? Mana tuh? Pokoknya kalau udah muncul sesuatu pop up berarti udah bener. Muncul pop up nggak? Nih Nah, punyanya Gusti share screen-nya ini agak beda nih soalnya nih. Agak ada Di garis-garis. di output terminal tulisannya exited with code 0. Berhasil berarti kan? Execute with code 0, 0, 0. 0. Oh, ini masih pakai yang pertama ya? Oke, itu dicoba ke terminal deh, ke terminal. Ke tulisan terminal. Yes. Oke, kamu pilihnya PowerShell. Coba pilih Python deh, Gusti. Pilih PowerShell, diklik yes, ganti jadi Python. Atau nggak di close dulu aja, di close, dibuang tempat sampah. Ada gambar tempat sampah kan. Nah, run ulang deh. Nah, Pak, itu ini code kamu sih, pilih. saya mau using ke toilet. Oh, boleh, boleh. Sip. Bentar. Coba ganti jadi, bentar, command prompt, JavaScript. Bentar, 13, 7. Coba itu ya, titik 3 deh, titik 3. Oke. Coba kalau print hello world deh, muncul nggak? Print hello world, kamu tulis di kodenya. Tambahin lagi, satu line baru deh. Tambahin di line 3 print hello world gitu. Coba Afifah, muncul nggak? Pasti jalanin Afifah. Kalau ada pop up, berarti udah benar, teman-teman, kodenya. Berarti udah benar, maksudnya VS Code-nya. Ada yang muncul nggak dari Afifah? Pasti jalanin. Muncul kok. Muncul ya? Oke, berarti udah benar punya Afifah. Good. Iya. Punya Dharma gimana? Nah, udah muncul ya my first game. Oke, good. Sip, udah muncul. Nah, kalau udah muncul, teman-teman, sekarang kita ganti ke segmen yang kedua ya. Jadi di sini itu ya ini ya, simple aja nih. Di sini display set captionnya my first game kita ganti boleh juga misalkan jadi apa? Game asik gitu contoh ya. Jalanin tapi jadi muncul tulisannya jadi game asik ya. Ini untuk nama judulnya. Set mode-nya ini buat ukurannya 700 misalkan di sini pengen lebih besar lagi. Berapa nih? Eh ini dia ya. Misalkan aku pengen di 800 sama 600 gitu. Tinggal dijalanin langsung jadi lebih besar ya. Nah, ini simple aja. Nah, sekarang yang part 2, teman-teman. Nah, part 2 nih di sini kita akan coba buat ini ya, teman-teman ya. Kita buat dia itu bisa memunculkan suatu value atau nilai. Ini aku ganti lagi. Nah, nanti kalau teman-teman pengen nggak kelihatan ini ada garis-garisnya, diklik aja nih si ini ya. Bisa di rename aja. Nah, jadi ini lebih rapi nih. Lihat ya. Diklik tadi gambar lampunya. Nah, sekarang kalau kita jalanin, pasti ntar error ya, teman-teman ya. Nah, tulisan gini, galaxy1.jpg. Ini aku iniin, aku copy dulu, aku kirimin di chat Zoom ya. Ganti pakai kode ini, teman-teman. Sekarang kita cara nampilin biar ada gambarnya. Rename aja, Dharma. Klik tulisan rename aja. Sip, oke. Coba pakai kode yang kedua, teman-teman. Aku udah kirimin. Muncul gak Hello World? Oke, muncul ya. Ya udah nggak apa-apa. Gusti. Coba
Coba nanti klik bagian sini Tapi ya Gusti ya. saya udah download ekstensinya kok Kak. Saya sebelumnya emang sudah pakai Python di VS Code emang. Oh udah. Oh ya udah oke nggak apa-apa. Sip. Agak beda ya soalnya ya outputnya. Kalau aku pakai pakai Python ininya nih. Coba tulisan Mungkin code-nya bisa faktor diganti ya? faktor baru diupdate. Kenapa Kak? Tulisan code-nya bisa kamu klik gak di bagian output? Tulisan apa? Oke, sebentar. Oh, nggak usah, nggak usah. Ya udah, gitu aja nih. Soalnya dia harusnya kan kalau, oke. Tadi udah bisa belum? Tadi kamu install pip-nya di mana berarti? Gusti, install pip si PyGame-nya di mana? Di terminal juga? Di terminal, iya. Oh, di terminal juga. Oke, kalau gitu sip, sip. Ini Gusti hasilnya kenapa Gusti? Aku ada garis-garis 10 ya? Eh, nggak tahu Kak, itu kayaknya memang dari VS Code-nya. Saya kalau buka VS Code sering error gitu. Itu kurang tahu saya. Oh, ini ada apa? Screen kotak-kotak gitu ini nggak nutupin gitu. Nah, ya di daerah situ tuh. Nah, itu dia. Kak, Kak Ya, ini error Kak. Rasya. Coba mana Rasya? Ini Nggak masih ada Nah, kotak-kotaknya Kak? masih. Coba nggak bentar. ada kotak-kotaknya. Masih, masih. Ya, coba Ada teman-teman pasti error kotak-kotak. semua ya. Buat nomor 2 ini pasti error semua. Nah, kenapa error sih? Coba. Nah, itu punyanya Rasya bisa dihilangin tuh garis-garisnya. Kamu klik lampunya aja, Rasya. Di baris nama ada lampu. Nah, klik rename aja. Atau enggak, ignore. Nah, bisa hilang ya. Nah, kenapa sih dia itu error, teman-teman? Karena dia bilang apa? No file namanya Galaxy One GPG. Nah, memang di sini kita nggak ada file namanya Galaxy One GPG, teman-teman. Kita belum masukin. Nah, caranya gimana biar masukin? Teman-teman boleh dong ke ini, ke Rasya ke bagian filenya. Pojok kiri atas ada gambar file tuh, dua file. Pojok kiri atas ada gambar dua file numpuk di atas kaca pembesar, pojok kiri atas, di kirinya lagi. Nah, itu dia. Nah, teman-teman kita perlu menambahkan file namanya Galaxy One GPG. Nah, dari mana sih? Nah, coba kalau aku pakai ini ya. Cuman tadi aku udah riset-riset. Nah, ini mungkin aku contohin dari awal aja. Sini ya. Nah, aku di sini kita misalkan cari gambar apa aja, teman-teman ya. Contoh di sini misalkan ini apa namanya Galaxy gambar. Nah, terus dari sini kita bisa pilih ya bebas apa aja. Sebenarnya aku contoh aja sih. Kan ada aku udah install. Nah ini ya aku mau ngambil ini lagi. Nah di sini kita install teman-teman semua. Save image as. Boleh apa aja. Mau Galaxy, mau Upin Ipin, mau SpongeBob. Kalau nggak aku ganti deh jangan Galaxy lagi. SpongeBob. Nih contohnya. Ya. Mau simpen, save image as. Oke, kayak jangan Afif ya. Kalau bisa cari yang filenya kalau nggak PNG, JPG aja. Kalau ini masih ada garis-garisnya nggak Kak? Masih ada. Firman. Gusti. Nah ini udah muncul ya. Aku muncul JPG. Misalnya aku kasih nama SpongeBob. Oh ini ada juga nih SpongeBob. Udah SpongeBob. New aja deh. Dah, aku udah install foto SpongeBob, teman-teman. Nah, gimana caranya aku menggantikan ini ya? Si VS Code Code nih. Kan dia nggak punya nih Galaxy One GPG. Kalau aku taruh SpongeBob juga, kayak tadi namanya SpongeBob One ya. SpongeBob New tadi namanya. Bisa gak? Kira-kira error atau enggak, teman-teman? Tetap error atau enggak error? Gimana Rasya laporan Rasya? Enggak. Error atau enggak? Apa ayo, Afifah? Kira-kira error atau Ntar, enggak? ntar dulu Kak, ini mas saya lagi cari nih mana yang PG. Jawabannya apa kira-kira? Ya udah, aku langsung bantu aja ya. Nah, itu string ya, teman-teman ingat string, jadi nggak bakal detect error. Itu kalau dijalanin, pasti error ya. Karena nggak dibilang apa nuang file namanya SpongeBob new.jpg. Karena gimana? Kenapa? Kenapa kak? Kok error kak? Tadi kan udah download. Nah karena dia itu harus memuat file yang ada di lokasinya file sama teman-teman. Nah jadi kita harus naruh gambarnya itu di bagian sini juga di dalam code-nya juga. Caranya gimana? Nah yaudah kita harus tahu nih alamatnya si kode satu itu ada di mana. Caranya gimana? Kita klik kanan aja. Kita pilih Reveal in File Explorer. Reveal artinya adalah kita ungkapin nih lokasi file di mana sih. Nah, dia kebetulan ada di sini file ini. Ya udah aku tinggal ke download aja tadi barusan aku copy si SpongeBob terus aku pindahin ya ke sini ya. Nah, udah ada ya SpongeBob underscore new di sini. Kalau kita back, nah sekarang udah muncul nih baru SpongeBob underscore
New. Terus cara panggilnya gimana, Kak? Nah, cara panggilnya gimana? Ini kebetulan misalkan di sini namanya tuh nggak boleh belum tentu JPG, teman-teman bisa jadi ntar filenya PNG. Bebas apa aja. Jadi cara manggilnya tuh awalnya gini, isinya tuh kosongnya gini. Cara manggil adalah kita klik kanan, teman-teman, sama nama filenya si SpongeBob ini, contoh. Terus kita pilih copy relative path, ya. Nah, terus jangan lupa di itu string kita petik, baru masukin. Terus misalkan aku pengen buat lebih besar ya, 700, 500 deh, ya udah boleh. Oke, set mode-nya, oke, di sini sama garis cross juga. Jalan ya. Nah, baru muncul ya. My first game. Nah, muncul nih. Tinggal ganti lagi nih, misalkan apa, SpongeBob game gitu ya. SpongeBob game. Jalanin lagi, langsung muncul ya. Sekarang judulnya udah berubah juga, jadi SpongeBob game. Gitu ya. Terus mau kamu ganti, Kak? Mau ganti jadi galaksinya gimana, Kak, caranya? Gampang aja, galaksinya kebetulan aku udah install di sini ya. Udah ada galaksi, aku tinggal klik kanan kayak tadi, copy relative path, terus kita ganti si SpongeBob ya. Aku hapus SpongeBobnya, kasih alamatnya, kayak sini, JPG, agak susah nih. Nah, di sini ya. Ini dihapus, hapus, terus kita paste. Jalanin deh. Udah dia langsung muncul ya, teman-teman. Nah, ini dia, muncul. Itu ya, teman-teman, cara pemanggilannya. Dan sekarang berarti kodenya udah bekerja, dan VS Code kita udah bisa digunakan buat tugas-tugas selanjutnya. Sip, teman-teman, let's go. Dikerjakan tugas yang ini. Aku udah kirimin Maaf kodenya. Kak, ini saya stuck Kak di sini. Kenapa tuh? Stuck di mana, Rasya? Ya, stuck gimana, Rasya? Mana saya uploadnya Kak? Upload di file yang sama. Rasya, kamu klik kanan dulu di code.py. Kamu ke code.py-nya dulu, terus reveal. Nah, ada nggak tulisan reveal? Itu review. Sebentar. Nah, reveal in Finder. Nah, kan pakai Mac. Nanti Finder. Nah, nanti kamu udah dapat kan? Nah, taruh gambarnya di sini. Masukkan gambarnya di situ. Galaxy One, JPG. Oh, udah ada. Karena namanya bebas apa aja ya, nggak perlu Galaxy One. Kak, ini nge-save gambarnya perlu ada dot .jpg-nya. Harus ada nama file.jpg. Pastikan dia ekstensinya dari sana, Afifah. At least kalau nggak PNG, JPG dulu aja kita temukan. Pakai dua itu. Terserah mau download apa aja. Cari yang ekstensinya JPG atau enggak PNG. Itu. Coba. Ini saya sudah dapat Oke. Coba Rasya dapat gimana? ininya nih gambarnya nih. Nah, Saya terus taruh gimana nih copy relatifnya? oke. Coba langsung jalanin Nah aja. udah Kebetulan namanya udah taruh di sama sih. mana Kok Kak? namanya, kalau namanya udah sama, Oh, itu kan namanya udah sama. Harusnya tinggal jalanin aja sih. Muncul nggak? Udah muncul ya? Oke. Coba tinggal digedein aja coba, Rasya. Coba ganti gambar lain, coba. Aku challenge ganti gambar lain. Coba apa aja. Coba untuk yang lain, Dharma gimana bisa? Tadi reveal ya, Kak, reveal. kalau JPEG bisa nggak, Kak? Bisa, JPG bisa. Kalau JPG nanti nama filenya juga JPG ya. Makanya nanti reveal aja. Sorry. Copy relative path aja. Jadi kita copy path nama aslinya, lokasinya itu apa. Gitu. Jadi kita nggak perlu ganti-ganti nama extensionnya gimana. Paham ya? Boleh JPG boleh, JPG boleh, PNG boleh. Harusnya Epic juga bisa sih. Nah, itu boleh. Images apa misalnya apa opini pin boleh. Gimana? Udah ada yang bisa lagi belum? Tadi punyanya Rasya udah bisa. Coba Dharma bisa, Dharma bebas apa aja. Oke, mau itu. Langsung aja install, save image. Nah, JPG tuh dapat ya. Ganti jadi lebih simpel lah namanya boleh apa aja bebas. Misalkan Galaxy 5 Sakti. Udah gitu aja, nggak apa-apa. Namanya juga gini juga nggak apa-apa sih. Nggak masalah. Oke, di save aja langsung. Oke, tadi gimana caranya biar bisa taruh di sana? Oke, ke sana. Oke, terus kita itu ya kamu ke code satu, Rasya. Code satu, klik code satu, klik kanan pada code 1.py. Ke code 1.py, nama filenya. No, di bagian itu tuh. Di bawah, nah itu dia. Klik kanan di situ. Klik kanan di situ. Bukan new file, diklik kanan. Yes. Reveal. Namanya reveal, reveal tuh berarti ungkapin. Ungkapin dia tuh ada di mana? Di bagian ketiga. Urutan sudah ketiga. Kak, sudah Reveal in File Explorer. sudah tadi. Sudah? Oke, good. Kalau gitu Rasya.
Nah, tinggal pindahin ke sini, Rasya. Tadi di mana? Download di download ya tadi ya? Ya, Rasya hapus maaf, lagi. Dharma. Tadi kayaknya di download deh, Dharma, di bagian download. Udah, juga. Nah, di copy aja, Ctrl C, copy, terus tinggal di back-back aja tuh ya. Tadi kan biar lokasinya nggak kelupaan, di back-back aja. Ctrl C, copy dulu. Nah, itu copy, copy aja tuh tulisan. Oh, boleh, copy akta juga boleh sebenarnya. Nah, kalau mau di luar file bisa gak, Kak? Bisa aja. Nah, tapi kita menggunakan coba pakai copy pad deh. Ya, let's say aku mau naruh, teman-teman, apa itu harus di dalam pad gitu ya. Coba, sebenarnya sih bisa-bisa juga, teman-teman, ya, kalau misalnya mau ditaruh di luar file. Cuman kita manggil lebih panjang, teman-teman. Contoh nih, aku mau panggil ini ya. Jadi kadang-kadang tuh bisa error gitu ya. Contoh aku pengen manggil si SpongeBob ya yang ada di sini nih. Aku punya SpongeBob di sini. SpongeBobku, nah ini SpongeBob new. Nah, bisa namanya copy relative pad ya. Control, copy as pad. Ctrl Shift C. Ini nanti dapat padnya nih. Nah ini dia padnya. Oke, langsung aja aku ganti di sini nih. Paste. Kadang-kadang tapi di RAM dia suka salah nih. I suka collect codec. Coba kita tambahin R ya. Biasanya dimintanya jadi row. Nah, bisa juga ya. Kalau misalnya mau di luar, teman-teman bisa juga nih kayak aku. Tapi kita perlu nambahkan namanya R. Atau bahasa mungkin row ya. Gitu. Jadi perlu seperti ini ya. Panggilan lebih panjang sih. Bisa juga tapi. Jadi nggak mesti dia di dalam nih. Misalnya aku hapus nih, jadi nggak masalah nih. Aku hapus deh. Delete. Ini udah nggak ada ya. Sisa gambar galaksi ini aku refresh lagi, teman-teman. Nah, aku jalanin sekarang. Tetap bisa dia. Karena dia ngambilnya mengacu pada alamat pet yang aku kasih sekarang nih. Nah, ini dia nih. Gitu. Bisa juga pakai mau taruh di luar juga bisa, nggak masalah. Tapi yang panggilan lebih panjang nih ya. Ya bisa nggak punya Dharma? Coba dijalanin Dharma. Muncul? Nah, berarti ada kesalahan tuh. Coba digeser-geser dikit. Nah, kayaknya penempatannya beda tuh Dharma. Locationnya beda. Coba kamu cek lagi deh. Tuh, dia soalnya ada di atas lokasinya sih. Coba ke reveal ini lagi deh, code 1.py lagi. Code 1_py. Nah, reveal. Nah, pastikan dia di sini. Nah, kamu masukin ini nggak di sini. Nah, soalnya copy. Nah, ya. Copy. Copy aja, copy biasa. Nah, terus di back. Langsung di back aja tuh, back. Back tuh yang tombol pojok kiri. Nah, terus paste di situ. Nah, di sini pastenya. Yes, paste aja langsung. Paste, paste. Klik kanan, paste. Yes, oke, good. Langsung ke balik lagi ke VS Code-nya. Terus yang di atasnya hapus saja tuh. Ada double kan yang di atas hapus saja. Itu yang salah tepat. Kamu klik kanan terus hapus. Delete. Ya, oke. Coba sekarang dijalanin. Harusnya sih udah bisa sih. Ya, udah muncul ya. Tip. Good, Dharma. Tadi ganti-ganti aja. Udah boleh checklist juga. Oke, Afifa gimana Afifa? Bisa? Ada kendala kah Afifa? Belum. Masih belum. Coba. Oke, coba diinstal salah satu gambar. Gusti gimana Gusti? Udah. Eh bisa Kak? Bisa? Udah muncul gak Kak? Eh, Mana coba? Mana outputnya? ini Kak. Mana nggak muncul nih? Mungkin share screen-nya kamu nggak full kali ini. Share screen cuma VS Code aja, jadi nggak kelihatan akunnya. Oh Tapi udah ya. muncul. Tapi udah muncul. Kalau udah muncul nggak apa-apa. Yang penting aku tahu udah muncul aja Oh ya gambarnya. udah muncul. Saya pakai gambar galaksi Kak. Oh, oke, sip, sip. Good, kalau gitu Gusti. Yuk, tinggal Afifa. Let's go, Afifa. Kamu install, pindahin ke pad-nya si Code.py. Bisa juga pakai alamat asli, bisa juga, teman-teman. Cuman jadi lebih panjang ya. Jadi kayak gini, kita perlu nambahin R di sini ya. Gitu. Udah dipindahin Kak, cuman habis itu diapain? Mana? Coba Afifa share-nya full deh. Aku nggak kelihatan nih soalnya nih. Kamu share-nya cuma VS Code aja soalnya. Jadi nggak kelihatan kalau kamu pindah-pindah.
Caranya gimana, Kak? Caranya kamu share screen-nya Kita ulang. Kembali kembali ke ini, kembali ke Zoom, terus share screen-nya yang full. yang full. Ini share screen-nya yang full screen, yang screen ya, Filenya, bukan yang VS Code, filenya yang screen. Nah, bisa Viva? oke. Udah dipindahin Nah, sih. reveal, klik reveal in File Explorer. Nah, belum muncul tuh, belum dipindahin ke sini Viva. Di sini, pokoknya di sini, Hmm. taruh di sini. Jangan di, oke. Oke, di Oh, close aja, di close maaf. aja gitu. Ditaruh langsung di sini aja, di paste aja, jadi nggak usah diklik apa-apa. Oke, unduhan dulu, boleh. Mana tadi file? Kamu ke unduhan dulu tadi. Yes. Enggak, tadi udah mau pindahin, Kak. Cuman Oke. udah di sini. Oh, nggak, bukan di situ. Salah, bukan di situ. Di ini aja, yang skies tuh diambil coba. Skies. Kamu Ctrl X aja. Ctrl X tuh berarti cut. Biar nanti dia langsung kehapus juga. Nah, itu di cut. Klik kanan atau enggak. Cut. Iya, udah. Nah, terus pindah ke file yang tadi. Berarti di back aja. Langsung di back aja tuh. Kan ada tombol back di pojok kiri. Biar kita nggak usah bolak-balik. Nah, back terus. Nah, di sini langsung paste. Jangan diklik apa-apa. Paste langsung aja. Nah, di situ ya, di tempat kosong. Klik kanan terus paste. Atau enggak Ctrl V. Ah, enggak kok itu. Potong, oke. Tempel, oke good. Nah, baru sekarang udah muncul nih. Coba kamu ke sana, pasti udah ada. Nah, baru ada ya. Nah, ganti tuh. Jadi kamu klik kanan dulu, skies.jpg, kamu klik kanan. Di skies.jpg-nya diklik kanan, terus pilih copy path, copy relative path ya tadi ya. Copy relative path. No, no, di sini. Kan udah ada tuh filenya. Di VS Code-nya udah muncul filenya, Viva. Di sebelah kiri. Nah, Oh itu dia. iya, Kamu ini. ke skies, yang skies, bukan, di close lagi filenya. Kita nggak perlu sampai sini, di close aja. Pelan-pelan ya. Kamu ke skies.jpg-nya. Oh Nah, ini. itu. Yes, klik kanan baru. Klik kanan. Klik kanan di bagian, bukan di situ. Di file, di nama filenya. Nah, terus pilih copy relative path. Copy relative path. Yes, betul itu ya. Oke, diklik. Nah, sekarang kita paste di code.py-nya. Oke, diganti di bagian itu, di image.load. Image.load, yang image satu kamu ganti jadi ini. Image satu isinya kamu ganti. Kamu paste di sini. Hapus dulu, kosongin. Oke, paste di sini. Good. Oke, sekarang jalanin. Jadi dia tuh maksudnya adalah si file tuh udah di dalam folder yang sama. Nah, udah muncul ya. Oh iya, udah. Oke, sip kalau gitu Afifah. Makasih, Nanti kita Kak. next sama-sama boleh di checklist ya. Soalnya dan juga diisi nanti teman-teman nomor 2, 3, 4 aku nanti bisa diisi juga. Itu isinya ada polling-polling ya. Nanti isinya itu di luar ini ya di luar apa namanya VS Code karena kalau di luar VS Code dia nggak bisa yang 2, 3, 4 tadi. Tapi yang ini di checklistnya di sini. Oke, teman-teman jadi untuk pembelajaran hari ini sampai di sini ya, teman-teman semua ya. Kita sudah mempelajari untuk pembelajaran kita hari ini. Ini boleh di checklist aja teman-teman yang kotaknya nanti nomor 2, nomor 3, 4-nya itu nanti bisa di teman-teman jawab ya. Itu cuma kayak semacam polling aja, teman-teman. Nanti di next teman-teman, jadi kenapa sih aku nguatin teman-teman harus bisa di sini? Karena nanti kita ke depannya bakal menggunakan ini, teman-teman. Kita nggak pakai tas yang ada di platform lagi, jadi yang webnya itu udah nggak lagi, tapi kita pakai di sini. Karena memang yang dipakai di industri, teman-teman, salah satunya adalah VS Code ya. Buat kita bikin codingan, segala macam itu pakainya di sini. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman semua? Any question? No question? Oke, sip. Coba kemarin yang minggu lalu siapa ya? Aku lupa nih. Yang udah ngasih, yang kemarin bikin summary siapa ya? Dharma ya? Atau Rasya? Kemarin Rasya, Kak. Rasya, oke. Sekarang Rasya pilih Rasya. Siapa Rasya? Siapa yang meringkas hari ini? Apa?
Dharma. Dharma ya? Tadi suaranya kecil banget. Oke, ayo Dharma, coba dirangkum Dharma. Di pembelajaran hari ini, belajar apa aja Dharma? Eh, Hari ini kita belajar eh, ngulang belajar lagi tentang Pygame, tapi cara pakai PSC, PSC Hmm. atau PS Coding, Ya, VSC. Ya, Visual ya Studio Code. Visual Studio Coding. Ya, Hmm. terus nyambungin Algonovanya ke VSC, habis itu juga tes VSC-nya Oke, tadi tesnya kita ngapain? Dharma, tes apa? ke tes Pygame sama juga Hmm. eh, contoh Hmm. buat Masukin apa tadi? Hmm. ini masukin gambar ke Pygame. Jangan gambar ke Pygame ya, buat munculin pop-up Ya, ya. Oke, good. ya. Betul banget Dharma. Sip, thank you ya Dharma sudah bantu ngerangkum. Betul banget hari ini kita belajarin itu ya, kita belajarin terkait VS Code, terutama kita belajarin gimana cara kita gunain VS Code, gimana caranya VS Code tuh cara itu gimana, cara coding VS Code, terus gimana cara kita import dari Pygame, ngelakuin pip, install buat kita menginstal modul, terus juga gimana caranya kita ini ya jalanin programnya, terus juga install extension dari Algo Python, Algo Nova di sini buat kerjaan tugas-tugas berikutnya dan macam-macam lagi ya. Tadi barusan kita juga upload gambar ke VS Code dan kita munculkan sebagai pop-up itu gimana dan kita pelajari dari ini. Oke, teman-teman, jadi itu ya untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih teman-teman semua. Nanti kalau ada pertanyaan, feel free buat tanya aja ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya, teman-teman semua. Terima kasih, sampai berjumpa. Selamat istirahat, teman-teman semua. Terima kasih. Oke, Makasih Kak. Makasih, Kak. sama-sama, teman-teman, sama-sama.